Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Al-ikhwan fillah. Kita Al-Faqir Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, Keraksan, Purbalingga. Malam ini ketamuan tamu Ustadzuna, beliau guru saya Al-Ustadz Imran. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah jadikan diutus oleh Allah hambanya untuk datang kepada dia, diberikan manfaat di tangannya. Karena dikatakan tuba liman ja'alallahu miftahan lil khair. Untung bagi orang yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan. Dari tangannya keluar kebaikan. Dari tangannya diberikan oleh Allah kesembuhan, dilewatkan oleh tangan orang tersebut. Dan itu nafa' wal intifa', memberikan manfaat. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, al-khalqu kulluhum ya Allah fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyali. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberikan manfaat. Semakin kalian manfaat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Al-Faqir kepingin dengar dari Ustadzuna, kenapa beliau kok bisa manfaat itu apa? Apa rahasianya? Punya apa beliau ini? Tidak mungkin beliau lahir langsung brul, kan nggak mungkin. Nah, makanya seseorang itu terkadang kagum, kok bisa Ustadz punya, tapi kita tidak melihat di belakangnya apa yang beliau lakukan. Makanya dikatakan man kana bidayatuhu muhriga kana nihayatuhu musyrika. Siapa orang yang permulaannya capek, mau payah, mau ini mau itu, maka nihayatuhu musyrika, di akhirnya dia akan cemerlang dan manfaat serta barokah. Nah, kita dengarkan dari Ustaz, dari antum Ustaz, apa yang membuat antum kok bisa seperti ini, diambil orang manfaatnya dari tangan antum yang kesurupan, kadang mungkin kena gangguan aura-aura, bisa apa sih, punya rahasia apa antum? Nggak mungkin ada makanan langsung enak kecuali di situ ada resep lah. Ayo di malam yang barokah ini kita pingin apa resep yang beliau punya sehingga beliau bisa manfaat sebegini luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, tadi ma'ana Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud. Beliau Masya Allah salah satu mutakharrid dari Hadramut Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, guru besar kita, guru mulia kita, guru maha guru dari guru-guru para ulama dan para habaib di Indonesia sini, ya, dan di seluruh negeri Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, insyaallah musahid, mata maulidul hayatinya, amin ya rabbal alamin. Dan kita diberi kesempatan bigudratillah, bigadarillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bagi saya ini satu-satunya di Indonesia yang replika daripada gambaran Zambal, ya. Di sini banyak bentuk-bentuk makom-makom para wali Allah, di antaranya Faqir Muqaddam. Di sini luar biasa, terasa sekali auranya dan robitohnya. Bagi saya luar biasa, bahkan beliau sendiri juga Masya Allah, robitohnya Habib Umar sampai fisiknya juga persis kekuatan robitoh yang beliau ajarkan ke santri-santrinya, ke orang-orang, ke masyarakat, itu betul-betul di sini terasa dan beliau terapkan. Bukan secara batin saja, bahkan bohir beliau sampai saking robitohnya kuat sampai betul-betul mirip Habib Umar bin Hafid. Allah Akbar. Sampai nawatana bohir batin dengan guru. Inilah kenapa Al-Faqir mendapatkan manfaat yang luar biasa, karena tidak lepas daripada manhaj dari guru-guru kita, dari thariqah guru-guru kita, khususnya para habaib, sampai detik ini dan sampai insyaallah kami wafat dalam ala thariqati. Amin. Dan Al-Faqir ya bersama beliau juga dulu, beliau sahibuna di Az-Zahir, Masya Allah, ya. Kadang satu kamar,
kadang beliau ini luar biasa. Beliau ini yang Al-Fakir tahu, dulu bagian bangun-bangunin anak-anak tidur, anak-anak santri tidur. Anak-anak santri tidur, beliau yang bagian bangun-bangun, digepuk pakai rotan. Pakai rotan sebelum subuh malah ya, sebelum subuh. Saya ingat betul, bahkan ada yang masih tidur di dekat kamar mandi ya, di Az-Zahir waktu itu. Itulah kehidupan kami di waktu di pesantren. Bahkan kami juga berjuang di sini bersama teman-teman, bersama beliau juga. Ini untuk menghilangkan apa ya, mengobati rasa kerinduan Al-Fakir bersama beliau juga di sini. Dulu sama-sama berjuang dari awal, dari mulai Habib Taufik sampai di Az-Zahir bersama beliau, berjuang bersama beliau dengan bersama anak-anak santri di Az-Zahir. Kemudian sampai pernah Al-Fakir tidak tidur 7 hari 7 malam, 1 detik pun di Az-Zahir. Karena waktu itu full luar biasa ya, ada yang belajar di dalam kelas, tapi di luar kelas juga ada untuk tambahan takhasus anak-anak santri. Kemudian nggak tahu kenapa Al-Fakir ini kesulitan tidur sampai 7 hari 7 malam. Melihat anak-anak yang tidur di masjid, bahkan di lantai, di tangga-tangga masjid, itu Al-Fakir sampai, ya Allah, kok gampang banget mereka tidur. Itu Al-Fakir mengisinya dengan belajar, dengan zikir, sampai Al-Fakir mengatakan, kenapa kok nggak bisa tidur? Waktu itu ada Ustaz Hadi, mungkin Ustaz Hadi ingat ya, biasanya beliau nonton. Saya minta di ruqyah, Ustaz tolong ruqyah saya ini tidak tidur, sudah 7 hari 7 malam. Sudah 7 hari 7 malam, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dikasih obat ya, obat penenang tidur itu 2001-2002 kalau nggak salah. Kemudian alhamdulillah sembuh dan dipindahkan ke Beladu Timur, ke tempatnya Habib Ali, Allah yarham ya, kakaknya Habib Hasan bin Ismail Mukhtar. Di situ Al-Fakir 1 tahun mengajar di Darul Mustafa ya, itu di madrasahnya beliau. Berjuang juga di situ sampai Al-Fakir pernah kram tangan sampai keluar darah dari hidung, dan ternyata diperiksa di rumah sakit dibawa sama Ali. Kata dokternya ini untung nggak terlambat karena sudah akut kena lambung sudah luka sampai kurus, ini sampai betul-betul kaku. Alhamdulillah dirawat 1 minggu di sana, sembuh, terus berjuang lagi bersama beliau di waktu itu di Beladu Timur. Kemudian setelah itu keluar, masih belum keluar dari pesantren, mondok lagi di Habib Taufik 2 tahun ya, untuk takhasus syariah dan lughah. Nah, setelah 2 tahun barulah Al-Fakir keluar, berjuang dengan luar biasa. Nah, dan alhamdulillah Al-Fakir di pesantren tidak sekolah, bahkan hanya kelas 5 saja SD, enggak lulus. Tapi alhamdulillah dosen, profesor yang ikut bergabung ini, anggota kami, kalangan dari orang-orang pintar, ustadz, dosen, profesor, dokter, ini barokahnya kita bersabar berjuang selama di pesantren dan sami'na wa ata'na bersama. Tentunya barokah dari para teman-teman, dari para habaib yang sama-sama berjuang. Ini barokahnya. Mungkin kalau bisa Al-Fakir garisi di sini memang betul seperti yang dikatakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf. Kita lihat Al-Fakir juga Al-Ustadz Imran. Nggak perlu terkadang seseorang itu mendapatkan titel dari manusia, karena titel itu mudah didapatkan dengan satu, yaitu at-ta'alluq, hubungan yang sangat kuat. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, beliau mengatakan bahasanya man ta'allaq bizain nalal aman wadma'an wa yudrik ma la yudrik ahlus zaman. 3 yang didapatkan bagi orang yang memiliki rabitah, hubungan yang sangat kuat dengan orang saleh. Yang pertama, nalal aman, yaitu dia akan diberikan oleh Allah keamanan. La yakhaf ka'in man kan, la minal insi wala minal jinni. Enggak perlu takut, la minal insi wala minal jinni. Makanya kita lihat beliau ini semuanya mungkin orang bingung. Karena teman-teman Al-Fakir juga mungkin Al-Fakir bingung. Kenapa?
Karena beliau ini dulu ketika mondok nggak ada nampak seperti ini. Antum nggak pernah ngobrol. Yang terkenal di pondok kita itu satu Ustaz Nur Hadi dan Ayu. Tahu? Ada dari mana dulu? Hah? Sumatera ya. Ayub sama Ustaz Nur Hadi dia yang sangat terkenal ilmu-ilmu seperti ini. Tapi dikatakan oleh Habib Abdul Qadir Ahmad, man ta'allaq bizain, siapa orang yang memiliki hubungan dengan zain. Yang dimaksud zain ya salihin wan nabi sallallahu alaihi wasallam wa zain Muhammad zain kullu zain lahum sagal qamar nisfain. Dikatakan siapa orang yang punya hubungan dengan orang saleh, nalal aman, hidupnya akan aman. Bahkan Al Habib Abdullah bin Al-Haddad dia mengatakan bahasanya man arafna ma sayyabna wa in sayyabuna. Siapa orang yang kenal kepada kami, maka tidak akan kami sia-siakan walaupun dia telah menyanyiakan kami. Dia pernah kenal dengan kita, lalu dia lupa, ketahuilah bahasanya walaupun dia lupa, aku tidak akan lupa. Bahkan dikatakan bahasanya wa malbusana amanun liman labisahu. Baju yang pernah kami pakai itu sebagai lambang aman. Ada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau ditanya, Al-Habib, kenapa sih orang kalau minta barokahnya orang soleh itu adalah baju dan sendal? Dua ini yang paling diminta. Baju dan sendal. Baju yang sendal. Kenapa? Karena dikatakan mereka meminta baju, terutama germa. Kalau dia ini bahasa tarifnya germa. Germa itu baju dalam. Kaos dalam. Kenapa? Karena bajunya itu menyentuh dengan kulitnya dan kulitnya menyatu dengan hatinya dan hatinya adalah mahal nadharillah. Nah itu yang pertama. Kenapa kok minta baju? Dan yang kedua adalah kenapa kok sendal? Karena yahmilul jutha kullu. Karena sendal inilah yang mengemban jasad si wali, mulai ujung kaki sampai ujung rambut ditahan oleh sendal, sehingga sendal itulah yang paling banyak barokah yang diminta. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, mungkin yang pernah dengar cerita, beliau yang pernah menghujankan susu. Mengatakan bahasanya ketika beliau meninggal mengatakan bahasanya kalau aku meninggal, kotak itu buka, taruh di sini di dadaku, kuburkan bersamaku. Ketika dibuka, bahasanya di situ adalah sendal yang sudah jelek. Ditanya punya siapa ini? Ini adalah punya Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj, adalah guru beliau. Ditanya para sholihin, kenapa kau pakai sendal yang diminta? Karena sendal adalah yang membawa jasad seorang wanita tersebut. Artinya siapa orang yang punya hubungan dengan orang soleh, satu nalal aman, hidupnya aman. Makanya kalian yang dari keluarga besar Ruqyah Aswaja, jangan terpaku dengan sebuah wirid. Jangan hanya konsentrasi dengan sebuah wirid. Kenapa? Dengar, wirid bagus karena wirid itu bisa membentengi kita zikir. Tapi ingat ya, zikir tersebut dua. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kuncinya wirid itu ada dua. Yang pertama adalah adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam. Zikir itu yang kamu baca, yang diijazahkan sama kiai, enggak mungkin manfaat buat kamu kalau enggak dengan istiqomah. Karena cuma baca sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu, kok enggak ada hasil, enggak bisa. Karena harus dengan kontinu. Adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam wa la tu'athir illa ma'al hudur. Dan tidak akan memberikan bekas sir dan khaddam dari wirid tersebut, tidak akan membekas kepada diri kita kecuali kita membacanya dengan hadirnya hati. Makanya para sholihin mereka kalau baca wirid nggak kesusu, nggak terlalu banyak, tapi mereka pilih waktu yang munasib, yang pas. Terus di situ dengan menyalakan bukhur, pewangian untuk pengharum ruangan, beliau bersih mandi baru berwirid, nggak perlu lama. Kalau Anda melakukan itu, sedikit yang kalian lakukan maka akan membekas. Karena kuncinya zikir dua, tidak akan manfaat kecuali dengan istiqomah, tidak akan membekas kecuali dengan hadirnya hati. Oleh karena itu, siapa orang yang punya hubungan dengan orang soleh, Allah berikan 3 kemuliaan. Nalal aman, hidupnya aman. La yakhaf kain, nggak usah takut. La bangsa jin wala wala. Karena apa? Karena mereka akan menjaga kita. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau ketika ada cerita yang sangat panjang, insya Allah lain waktu kita akan ceritakan di situ tentang si Ali Baros. Beliau mengatakan bahwasanya, ya Ali, inni ahfaduka walau min abadil abad. Wahai Ali, aku akan selalu menjagamu, mengawasimu walaupun engkau di satu tempat yang jauh dan jauhnya jauh. Artinya orang yang memiliki hubungan dengan orang soleh hidupnya aman, watma'an, dan tenang hidupnya.
Bahkan kita lihat manfaatnya Ustaz Imron di depan banyak peruqyah banyak, tapi beliau lebih nonjol. Kenapa? Karena beliau bukan tidak fokus pada satu, yaitu tidak fokus dengan bacaan, tidak fokus dengan satu Al-Quran yang dibaca atau wirid. Karena makanya dikatakan al-ilm fi sudurir rijal. Ilmu itu di hatinya orang soleh. Ketika kita ada hubungan dengan orang soleh, ilmu semua akan dekat. Ilmu semua akan mendekat. Artinya selain wirid, zikir Al-Quran yang kalian baca istimewa, bagus. Tapi ingat, harus ada satu resep yang kalian lupa. Apa? Kuatkan hubungan kalian dengan guru. Kalau kuat hubungan dengan guru, satu aman, yang kedua wadma'an, hati kamu tenang, dan yang tiga ini yang istimewa. Dan semua ini Masya Allah Ustaz Imron mendapatkannya. Yang ketiga apa? Wa yudrik ma la yudrik ahli zaman. Kamu akan mendapatkan, mencapai sebuah kedudukan yang tidak bisa dicapai ahli ibadah di zamannya. Yang wirid, yang terakat, yang tapa, yang megang keris, yang megang tombak, yang megang apa, itu kalah dengan satu orang. Siapa? Orang yang punya hubungan kuat dengan orang soleh. La keris, wala gaman, wala apa yang kalian miliki. Wala apa. Kalah, wele-wele kalau kata si kubu. Wele-wele, kalah semua dengan satu. Apa? Ketika kamu punya hubungan dengan orang soleh. Man ta'alaq bizin yudrik. Kamu akan adraka yudriku, mendapatkan. Mala yudrik ahluz zaman. Jadi kalau umpama di zaman sekarang ada orang berlomba-lomba baca wirid tapa di gunung geni, gunung es, gunungnya Al-Fatar ini tapai. Tapi kalau kamu nggak punya yang namanya ta'alluq dengan guru, kamu kalah. Dengan kamu punya hubungan dengan guru, kamu akan mengungguli siapapun yang ahli ibadah di zaman kamu. Ini sangat istimewa dan ini yang Al-Faqir rasakan di beliau, yaitu kuatnya hubungan dengan orang. Bahkan dikatakan Al-Faqir pernah mendengarkan sebuah ibarat mengatakan bahwasannya mujahadatul syekh mujahadatul murid idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan seorang santri dengan guru, mujahadatul syekh, mujahadah seorang guru bangun malam, maka si santri tidur, si guru sholat malam. Tapi kalau hubungan kalian kuat dengan guru, apa yang Allah turunkan dari waridat seorang guru tersebut akan mengalir kepada santri yang tidur. Begitu juga daripada keluarga besar Ruqyah Aswaja. Kalian yang sudah mengambil ilmu dengan Syekh kalian, Syekh Imran, maka apa? Jangan cuma kitab yang beliau kasih kalian baca lah. Enggak ada apa-apanya di situ. Al-kaunu isyarah, itu cuma isyarah wa antal maksud. Kalau kamu punya hubungan dengan guru, enggak usah baca kitab. Lah kitab 2 jilid yang dikasih Ustaz Imron enggak perlu. Kenapa? Karena kamu sudah ada ta'alluq. Nah, apa namanya? Kamu akan mendapatkan atas kuatnya hubungan kamu dengan guru kamu. Tapi kalau kalian yang punya ada keluarga besar daripada apa? Ruqyah Aswaja, di situ kalian hatamkan kitabnya, hafal sama terjemahannya. Tapi galilut ta'alluq, sedikit hubungan kalian dengan guru kalian, maka seterusnya nggak bisa. Paham ya? Ada ilmu yang sangat besar dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Siapa orang yang memiliki hubungan dengan orang soleh, maka akan Allah berikan 3, yaitu hidupnya aman, hidupnya nyaman, tenang, dan juga akan mengungguli siapapun yang ada di zamannya. Dialah yang paling unggul. Kenapa? Karena kuatnya hubungan dengan guru. Dan ini yang Al-Faqir rasakan dari beliau. Beliau punya hubungan yang kuat sama guru beliau, masyayikh beliau, husnudzan beliau. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan ya ikhwan. Masya Allah. Nasihatnya luar biasa. Ayakumullah. Beliau ya bisa didengarkan kembali dengan robitoh beliau, ta'alluq beliau luar biasa sampai wahirobatin hasan maknan luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat semuanya.